Gue masih nggak habis pikir deh, kenapa bisa ada kejadian itu di salah satu gedung milik Cakradinata, Rom? Kalau menurut nyokap gue itu karena ulah seseorang yang dendam sama Cakradinata. Tapi kenapa ya? Gue sulit percaya sama omongan nyokap lu. Karena menurut gue itu konyol. Ya gue juga nggak percaya. Kalau menurut gue nyokap gue itu terlalu mencurigakan. Soal surat wasiat di mana? Jadi tulisan tangan yang ada di surat wasiat itu 80% identik sama tulisan almarhum Pak Baskara. Gaya bahasa yang dipakai itu mirip banget sama surat dan berkas yang Pak Baskara punya. Masa sih? Cap jarinya? Cap jarinya juga asli, Rom. Gue udah cek, itu punya Pak Baskara. Jadi maksud lu tulisan tangan di surat wasiat itu ditulis asli sama bokap gua? Ya gue cuma bisa bilang itu 80% identik. Jadi 20%-nya ya sangat memungkinkan kalau itu bukan tulisannya Pak Baskara. Pak, Alisa datang, Pak. Asal Papa tahu, sejak Papa nggak ada, rasa sangat kehilangan, Pak. Sangat berat buat aku menerima kepergian Papa. Aku jadi bingung harus ngapain di dunia ini, Pak. Dulu aku selalu kesel setiap Papa marahin aku. Tapi sekarang aku baru sadar kalau Papa marahin aku karena Papa sayang dan peduli sama aku. Kalau aku bisa memutar balik waktu, aku mau Papa marahin aku terus. Asalkan Papa masih ada di sini. Ya Allah, Mbak Alisa pasti sangat menyayangi Pak Baskara. Aku perhatiin Bu Ajeng, Mas Rangga, bahkan gak sesedih ini kehilangan Pak Baskara. Aku janji akan jagain Mbak Alisa. Karena Mbak Alisa adalah adikku, satu ayah denganku. Pak Baskara pasti bersyukur banget punya anak kayak Mbak Alisa yang sangat peduli, sangat sayang, sangat rindu sama Pak Baskara. Mbak Alisa jangan stop doain Pak Baskara ya. Karena ini cuma satu-satunya cara kita bisa komunikasi sama orang yang kita sayang walaupun mereka udah berpulang. Ya, Dania. Sekarang kita doain Pak Baskara yuk. Dania, kamu kenapa nangis? Apa-apa Mbak? Saya cuma terharu aja ngeliat betapa sayangnya Mbak Alisa sama Pak Baskara.
Pa, aku pergi dulu ya. Aku sayang banget sama Papa. Semoga Papa tenang di alam sana. Ayah, Dania juga pergi dulu ya. Aku ngerasa lebih baik setelah datengin makam ayah. Meski rasa kehilangan dan penyesalan itu masih aku rasain sampai detik ini, aku janji akan terus jaga Mbak Alisa. Oh iya, aku baru ingat dompet Nathan yang baru aku temuin. Dompet siapa, Mbak? Ini dompetnya Nathan. Tadi jatuh di sini. Tadi Nathan kesini. Iya, tadi dia ke makam papanya. Pemakaman Papras juga ada di sini soalnya. Oh. Aku mau minta maaf sama Nathan. Tapi kayaknya dia masih benci sama aku. Gimana ya cara aku balikin dompet ini? Saya aja Mbak yang balikin. Beneran gak apa-apa? Gak apa-apa? Makasih ya. Yuk. Tadi saksi palsu sih udah bilang kalau dia dalam perjalanan dan aku udah info tempat ketemuan kita di mana. Jadi kita langsung ketemuan sama dia di sana ya. Iya, Mas. Kamu tenang aja Yasmin. Seperti janji aku sama kamu, aku akan cari tahu tentang kematian ibu kamu. Dan itu membuktikan kalau aku sama sekali tidak bohong sama kamu. Aku harus cek sendiri orang itu. Apa benar Mbak Alisa yang nabrak ibu malam itu? Mas Alfi? Iya mbak, Mas Alfi di sini? iya mbak. Alfi sekarang kerja sebagai bodyguard aku setelah dipecat sama Mama. Bagus lah. Selamat Mas. Iya mbak, makasih mbak. Mbak juga semangat ya mbak. Ya udah, hati-hati ya. Mbak, sekali lagi, kalau butuh apa-apa telepon saya. Iya. Makasih juga ya, Dania. Jangan lupa dibalikin dompetnya Nathan. Siap, Mbak. Ya udah kalau gitu aku duluan ya. Bye. Hati-hati. Permisi mbak. Fotonya kayak nggak asing ya? Ibu? Kok ada foto ibu sama Pak Pras? Apa ini foto Nathan waktu kecil? Tapi apa hubungannya ibu sama Pak Pras? Udah gak habis pikir deh, kok bisa ada foto ibu di dompetnya Nathan? Aku harus lidikin ini. Aku akan cari tahu siapa Nathan sebenarnya. Jangan-jangan Nathan anaknya ibu juga.